terkait dengan seperti apa racikan investasi BRI manajemen investasi di tengah tekanan geopolitik dan juga memasuki tahun politik saat ini. Ya, jadi dengan kita memasuki mulai mungkin masa-masa kampanye di beberapa minggu bulan ke depan ya. Jadi kami melihat bahwa sektor-sektor consumer seperti consumer cyclical ataupun yang non cyclical itu akan menjadi beneficiary dari masa-masa kampanye ini. Dan kami juga melihat bahwa kemungkinan pemilu ini juga berlangsung 2 ronde gitu kan. Jadi kita melihat sektor consumer ini sampai at least pertengahan tahun depan itu akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita dan juga penopang di IHSG. Kalau kita lihat secara tren, sebetulnya sektor consumer ini kan bisa dikatakan laggard dibandingkan sektor lainnya. Tapi indikator-indikator apa sih Pak yang menjadi acuan dari BRI Manajemen Investasi terkait dengan saham-saham pilihan atau sektor-sektor pilihan? Jadi yang kita selalu analisa dari perusahaan-perusahaan consumer itu adalah kita melihat seperti operating cash flow-nya bagaimana, ya, apakah masih stabil atau semakin improve. Kemudian kita juga melihat apakah margin mereka, at least gross margin mereka itu masih stable atau enggak. Kalau mereka masih gross margin masih bagus, stabil, itu artinya mereka benar-benar mempunyai satu competitive advantage. Nah, jadi kita sangat suka perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Walaupun mereka sering dikatakan perusahaan-perusahaan yang boring, tapi perusahaan-perusahaan seperti ini itu akan menjadi penopang menjadi sektor favorit di tengah segala gonjang-ganjing yang terjadi. Defensif ya Pak? Ya, defensif ya, seperti itu. Lalu di tengah dinamika yang terjadi saat ini, seperti apa strategi rebalancing dari BRI Manajemen Investasi Pak? Ya, jadi kalau tadi sektor consumer saya sudah jelaskan. Nah, yang menariknya adalah dengan pernyataan Chair Powell itu mengenai the dots may already be obsolete, artinya the Fed sudah menaikkan suku bunga, itu kami sudah mulai melirik sektor-sektor yang interest rate sensitif ya. Jadi seperti properti, itu juga kami melirik properti karena itu yang pertama faktor itu yang pertama tadi. Kemudian kita juga melihat bahwa ada stimulus-stimulus yang dilontarkan oleh pemerintah untuk sektor properti. Jadi properti sudah mulai kita lirik lagi. Kemudian yang kedua, selama bulan September Oktober ini itu sektor-sektor perbankan juga sudah mengalami koreksi yang dalam sekali ya. Nah, jadi dengan at least the Fed akan stay gitu. Kami melihat beberapa bank mungkin bisa dikoleksi, diakumulasi lagi karena mereka sudah terkoreksi dalam, padahal kinerja masih bagus. Oke, masih dikatakan masih sudah murah ya Pak. Yeah. Dan kalau kita tadi Anda sampaikan terkait dengan properti, nah ini secara specifically sektor properti apa nih? Apakah residensial ataupun komersial? Ya, kami sementara hanya fokus ke yang residensial saja. Oke. Selain properti, kemudian perbankan, ini perbankannya apakah Anda memilihnya itu untuk big cap saja atau mungkin bank-bank digital ini sudah mulai kembali dilirik? Oh ya, jadi nah seperti yang tadi telah kami sampaikan, kami sementara ini hanya berfokus pada perusahaan-perusahaan yang benar-benar fundamentalnya kuat. Nah, jadi kami hanya sementara ini kami hanya fokus melihat berkonsentrasi ke yang big four banks. Untuk yang digital banks kami lihat dulu ke depannya bagaimana. Apakah mereka tetap stabil atau bisa bertumbuh lagi atau enggak gitu. Jadi kita lihat dulu, wait and see dulu. Kalau properti indikatornya seperti apa Pak? Jadi kalau properti kami melihat terutama adalah marketing sales mereka. Apakah marketing salesnya mereka tetap tumbuh terus atau stagnan. Nah, jadi kita akan sekali lagi pilih perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai competitive advantage sehingga marketing sales mereka bisa bertumbuh terus gitu. Kalau kita balik lagi nih Pak ke sentimen global yang terjadi antara perang Hamas Israel, ini kan juga membuat harga minyak akhir-akhir ini melonjak ya Pak ya. Bahkan Bank Dunia memperkirakan kalau misalkan perang ini meluas bahkan berkepanjangan bisa kembali di atas $150 per barel. Apakah saat ini BRI Manajemen Investasi juga sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan posisi dari sektor komoditas ini Pak? Ya, jadi memang kalau misalnya sampai meluas, harga minyak bisa lari ke atas kan. Cuma untuk sampai 150 atau berapa, nah itu yang kita nggak tahu. Sangat susah sekali karena ini tidak bisa diprediksi, ya kan. Tapi yang jelas karena memang ada resiko perluasan ini, seperti sektor seperti yang berhubungan dengan minyak bumi ini, itu kita masih punya sih. Jadi kita akan monitor terus gitu. Oke, kalau untuk sektor yang menjadi pilihan di pasar ekuitas dan juga tenor obligasi mana nih yang menjadi pilihan BRI Manajemen Investasi Pak? Ya, kalau untuk tenor obligasi kami melihat yang menengah antara 7 sampai 15 tahun itu menarik. Kalau yang equity tadi kami sudah jelaskan, jadi consumer, kemudian
beberapa hari terakhir kami melirik yang interest rate sensitif, perbankan, kemudian properti, kemudian juga tower. Ya. Bagaimana dengan sektor-sektor yang diuntungkan dengan adanya pelemahan rupiah? Apakah BRI juga mempertimbangkan hal tersebut, Pak? Tentu kami juga mempertimbangkan itu. Jadi kita melihat bahwa selalu melihat di masing-masing emiten itu apakah mereka US dollar earner atau kebalikannya. Dan apabila mereka memiliki cash dollar yang banyak di balance sheet-nya, itu tentu juga akan sangat membantu. Jadi kami kombinasikan semua faktor sih. Oke, kalau misalkan The Fed sudah memberikan sinyal untuk lebih dovish, tentunya kan pelaku pasar ini akan kembali Pak ke aset-aset yang mungkin emerging market seperti Indonesia. Kalau kita comparing daya tarik pasar keuangan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain seperti apa sih Pak? Nah, jadi ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi kami analisa dua sektor ini ya, dua aset kelas ini, obligasi dan saham. Dua-duanya sudah menarik. Yang dari sisi obligasi, Sun 10 tahun kita itu yieldnya imbal hasilnya sekitar 6,9% kemarin ya. Nah 6,9% ini kalau kita analisa lebih dalam mengenai perekonomian Indonesia, itu sebenarnya neraca berjalan kita itu sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum hilirisasi mineral dimulai kan. Kalau dulu sebelumnya sekitar minus 3,7%, minus 3,5% dari GDP, sekarang hanya minus 0,5% dari GDP. Di tengah-tengah sebegitu banyak tantangan eksternal kan. Jadi sebenarnya 6,9% ini kita melihat masih ada upside-nya. Jadi kami melihat kemungkinan masih bisa ke 6,6% di akhir tahun ini. Kemudian hal yang serupa juga dengan dari aset kelas saham. Nah, aset kelas saham ini dengan sekarang IHSG sekitar 6.800 ya. Itu sebenarnya PE-nya, price to earnings ratio-nya itu sekitar 12,2 kali. Ya. Nah, 12,2 kali ini kalau kita convert ke earnings yield, imbal hasil, itu sebenarnya 8%. 8,2%. Jadi sebenarnya aset kelas saham dengan 8,2% itu sudah menawarkan imbal hasil lebih menarik dari imbal hasil obligasi kita. Jadi kedua-duanya ini sudah sangat menarik gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Nah bisa dipilah-pilah sendiri. Oke, karena Indonesia masuki tahun politik Pak, apakah ini juga akan mempengaruhi daya tarik aset di tanah air? Tapi kalau kita lihat trennya ini Pak seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau kita melihat pemilu-pemilu sebelumnya ya, pada saat kampanye sudah mulai, itu sebenarnya efeknya positif untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 0,3% sampai 0,5% dari GDP. Ketika kampanye sudah mulai, semuanya udah bergerak kampanye gitu kan, itu sebenarnya positif ya. Semuanya positif asal jangan sampai terjadi instabilitas politik. Nah itu yang segala para pelaku pasar atau bisnis sangat tidak suka yang namanya instabilitas politik karena semua jadi was-was. Tapi selama stabilitas politik tetap terjaga dan kemudian kampanye juga semuanya berjalan dengan baik, itu tentu akan menjadi positif sih.